Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semangat selalu. Ya, di sini saya mau berbagi ilmu ya. Walaupun hal kecil, kalau kita bagikan mungkin dapat bermanfaat untuk orang lain. Ya, di sini saya coba menjelaskan bagaimana hal yang kecil itu harus tetap diperhatikan ya, dimanapun kita berada. Untuk materi kali ini saya coba menjelaskan ya bagaimana keselamatan kerja di laboratorium ya. Coba ini ya, kita slide. Ini ya, keselamatan kerja di laboratorium ya. Joko Santo ya, masa sendiri Joko Santo ya. Nah, kenapa safety first ya? Yang pertama, dimanapun berada kita bekerja ya, entah itu di lapangan, entah itu di ruangan ya, yang penting kita menjaga keselamatan terlebih dahulu ya, karena itu hal yang sangat penting ya. Enggak semata-mata kita jadi seorang laboran atau apapun, kita harus tetap menjaga keselamatan ya. Kalau dilihat, ini tempat apa coba? Ya, ini tempat ya laboran atau tempat praktikum ya untuk fisika ya. Ini tempat praktikum ya untuk anak-anak sekolah maupun kuliah ya. Di sini tertata rapi ya. Nah, ada di sini bisa dilihat semuanya tertata rapi ya dari alat-alatnya. Oke. Karena mengapa tertata harus rapi ya? Karena biar mudah dalam mencarinya. Oke ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu menyimpulkan keselamatan kerja di laboratorium ya. Untuk manfaat keselamatan kerja ya. Untuk yang pertama, bisa menurunkan risiko kecelakaan kerja ya. Kalau kita ditata rapi, kita memakai APD atau pengaman apapun itu, pasti itu menurunkan kecelakaan kerja. Yang kedua, melindungi laboratorium atau analis atau tenaga kerja lainnya untuk keselamatannya ya dalam melakukan pekerjaan, untuk kesehatan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas ya. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja ya, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien ya. Selanjutnya coba perhatikan ya. Kenapa ini bisa terjadi ya? Cuma karena salah nggak pakai pengaman ya, kena palu ya, bisa jadi ya amputasi ya. Kenapa ya? Kemudian kalau masuk laboran ya, kita harus lengkap pakai jas, pakai kacamata ya, karena apapun bisa terjadi ya, apakah itu percikan api ataukah zat-zat yang berbahaya terkena kulit ya, bisa iritasi ya. Jadi kita masuk ke laboran harus memakai jas ya. Makanya di laboratorium itu harus terdapat tata tertib ya. Kita yang pertama kita masuki itu harus pakai jas ya, pakai jas khusus ya, atau pakai baju khusus ya, biar tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia ya. Yang kedua, di atas meja kerja hanya diperlukan meletakkan buku ya, alat tulis dan alat praktikum ya, nggak boleh yang lain ya. Pokoknya nggak perlu bisa disimpan dalam tas ya. Kemudian yang ketiga, jangan mencoba memegang atau alat dan bahan yang tidak diperlakukan yang ada di laboratorium ya. Yang keempat, tidak diperkenalkan makan dan minum di dalam laboratorium. Yang lima, pengambilan zat jumlah yang diperlukan ya, jangan berlebihan ya. Karena yang berlebihan itu tidak baik ya, harus sesuai takarannya ya. Yang enam, setelah selesai bekerja, bersihkan alat-alat tersebut, kemudian diletakkan ya sesuai tempatnya ya. Yang ketujuh, pisahkan
sampah padat dan zat cair ya. Dapat dibuang, kalau zat cair dapat dibuang di bak ya atau saluran pembuangan air, sedangkan ya dibuang di tempat sampah ya. Sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang ya, jangan dimasukkan lagi baik ke dalam botol asal ya, karena mungkin sudah terkontaminasi dengan yang lain, jadi nggak boleh dimasukkan ke tempat asal ya. Nah, 9, sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali keadaan di dalam laboratorium ya. Ya, bahaya ya. Kita bisa dilihat mungkin ya ada banyak sekali bahaya yang nggak terduga ya di laboratorium. Yang pertama ada animal hazard ya. Ya, animal ya, ada hewan ya, sharp instrument ya, instrumen yang tajam ya, health hazard ya, fire hazard ya, banyak sekali lah kita ya, dari radiasi ya, dari ya ledakan, dari api, banyak sekali ya, kita bisa lihat tanda-tanda di laboratorium ya. Nah, kemudian ini ada simbol-simbol yang harus kita perhatikan ya dalam bahan-bahan yang terdapat di laboratorium. Ya, yang pertama ada simbolnya api nih ya. Api berarti yaitu mudah terbakar ya, contoh alkohol dan bensin ya. Cara penanganannya yang pertama ya, pasti jauhkan dari api dan panas karena mudah terbakar ya. Yang kedua itu mudah meledak ya, campuran hidrogen dan air ya, berarti gunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar ya, jangan dicampur dengan yang lain ya, mungkin kita bisa ledakan nanti ya. Yang ketiga ada zat korosif ya, asam dan basa ya, jadi kalau kita terkena langsung ya mungkin bisa iritasi ya tangannya. Yang keempat ada zat beracun ya, asam dan basa kuat ya, jangan diminum ya, makan atau dikecap ya, bisa-bisa kita keracunan nih keluar dari laboratorium malah dibawa ke puskesmas maupun ke rumah sakit ya. Yang selanjutnya ada zat stimulatif dan penyebab iritasi ya, asam dan basa kuat ya, jangan menghirup ya. Kemudian senyawa radioaktif ya, perhatikan aturan keselamatan jika menggunakannya ya. Ya, di sini prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat dan bahan di laboratorium ya. Pertama, amankan alat ya yang disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan ya. Mudah dicari ya, jadi diletakkan sesuai kelompoknya masing-masing di sini. Yang ketiga, mudah diambil penyimpanannya ya, seperti lemari, rak dan laci ya. Kemudian cara penyimpanan alat dan bahan dapat berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuat alat. Mungkin bisa dalam kalau fisika ya, bisa berdasarkan pembahasannya ya, gaya dan usaha, mekanika ya atau mekanika, kemudian panas, bunyi, gelombang, optik, dan lain-lain ya. Jadi sesuai pokok bahasanya ya. Atau dalam biologi menurut golongan percobaannya ya, bisa anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Yang ketiga untuk kimia ya, bisa berdasarkan bahan pembuat alat tersebut seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan karet ya. Yang keempat, jika alat laboratorium dibuat dari beberapa bahan dimasukkan ke dalam kelompok bahan yang untuk digunakan ya. Nah, untuk perlengkapan selamat kerja ya, yang pertama pasti perlengkapan yang digunakan untuk perlindungan diri dan alat laboratorium ya dalam kasus darurat dan peristiwa yang tidak biasa. Yang kedua, perlengkapan yang digunakan sehari-hari sebagai perlindungan untuk mengantisipasi bahan-bahan yang diketahui berbahaya ya, contoh bahan APD-nya bisa jas laboratorium ya, pelindung tangan ya, lengan tangan, pelindung mata, kacamata ya biasanya, respirator dan lemari uap ya, sepatu pengaman ya, layar pelindung, dan lain-lain yang diperlukan saat kita praktikum ya. Untuk sumber terjadinya kecelakaan ya, biasanya kita tidak mematuhi tata tertib lab ya, kita sembarangan nih untuk masuk lab tanpa lihat tata tertibnya ya, tidak bersikap baik ya,
kurang pemahaman tentang alat-alat, bahan dan cara penggunaannya ya, kurang penjelasan dari guru maupun laboran ya, tidak menggunakan alat pelindung dan kurang berhati-hati ya. Sekian untuk pembahasan keselamatan kerja ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya.